Selamat pagi saudara-saudara di dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan melihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini membicarakan tentang hidup dalam terang Tuhan. Mazmur 97 ayat 11 berbicara tentang terang dan sukacita yang Tuhan sediakan bagi orang benar dan tulus hati. Ayat ini terletak dalam konteks Mazmur 97 yang merayakan pemerintahan Allah atas seluruh bumi. Dalam keseluruhan Mazmur ini, pemazmur menggambarkan kebesaran Tuhan sebagai Raja yang penuh kuasa, yang menghakimi dunia dengan keadilan, menghancurkan kejahatan dan menebarkan sukacita bagi mereka yang hidup dalam kebenaran. Mazmur ini diyakini ditulis dalam konteks Israel kuno saat bangsa Israel merindukan pemulihan atas penderitaan yang mereka alami, mungkin pada masa pembuangan atau penindasan. Di tengah-tengah situasi sulit, Mazmur ini mengingatkan umat Tuhan bahwa Allah yang Maha Kuasa akan melindungi dan memberkati mereka yang hidup dalam kebenaran dan kegelapan, kejahatan, dosa, penderitaan. Dalam Perjanjian Lama, hal ini dipahami sebagai kehadiran Tuhan yang mengatasi segala kegelapan. Terang bagi orang benar. Terang seringkali melambangkan kehadiran Allah, petunjuk ilahi, serta kemenangan atas kejahatan. Bagi orang benar, terang ini dapat dipahami sebagai janji penyertaan Allah yang memampukan mereka menjalani hidup di tengah kesulitan, mengatasi kegelapan dosa, dan mengharapkan masa depan yang penuh damai. Saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa faktor utama yang membuat seseorang merasa sulit hidup dalam terang atau sesuai nilai-nilai kebenaran di zaman sekarang. Itu pertama, pengaruh budaya konsumtif dan materialisme. Masyarakat modern seringkali dipengaruhi oleh budaya konsumtif yang mendorong orang untuk mengejar kekayaan materi dan kenikmatan duniawi. Pengejaran akan kekayaan, kesuksesan, dan status sosial sering sekali menjadi prioritas utama. Sehingga nilai-nilai seperti kejujuran, kerendahan hati, dan kasih sayang sering diabaikan. Yang kedua, kita melihat tekanan sosial dan media sosial. Media sosial bisa menjadi tekanan besar untuk menjalani hidup yang tampak sempurna, seringkali penuh dengan pencitraan dan persaingan. Hal ini mendorong seseorang untuk menampilkan sisi terbaiknya saja, kadang-kadang sampai mengabaikan kenyataan atau bahkan nilai-nilai kebenaran. Ketiga itu relativisme moral. Di masyarakat modern, pandangan yang menekankan bahwa semua kebenaran bersifat relatif menjadi lebih umum. Nilai moral tradisional seringkali dianggap usang dan banyak orang percaya bahwa setiap orang dapat mendefinisikan terangnya sendiri. Lalu yang keempat, tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup. Tekanan ekonomi yang meningkat bisa membuat seseorang merasa sulit untuk memprioritaskan nilai-nilai rohani atau hidup dalam terang. Ketika biaya hidup tinggi dan kompetisi dalam pekerjaan semakin ketat, seseorang mungkin tergoda untuk mengesampingkan prinsip-prinsip hidupnya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari atau mengejar keberhasilan. Kehilangan tujuan hidup atau spiritual. Yang terakhir, banyak orang di era modern merasa kehilangan tujuan hidup atau merasa tidak memiliki landasan spiritual yang kuat. Saudara-saudara, hidup dalam terang Kristus ini penting. Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Oleh karena itu, orang Kristen dipanggil untuk hidup dalam terang Kristus, menjauhi perbuatan yang gelap.
dan menjadi terang bagi dunia melalui kehidupan mereka. Sehingga beroleh hidup sukacita yang bukan didasarkan pada situasi dunia ini atau keadaan dalam situasi modern sekarang, melainkan pada hubungan mereka dengan Kristus. Oleh karena itu, hiduplah di dalam terang sebagaimana firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.